Terus terang aja Bu Sasha kalau, Bank BI misalnya BI menaikkan suku bunga sangat berpengaruh karena kami, yang bangun apartemen rumah kelas menengah ke bawah, sekarang pembelian kebanyakan dari KPR, KPA. Kalau di tahun 2015 mungkin, karena ada kenaikan bunga mungkin tidak begitu karena KPA-nya pembayaran cuma 20%. Tapi karena sekarang, apalagi sejak pandemi, itu penjualan kita dari KPA itu 80%. Jadi kalau misalnya BI akan naikkan bunga, itu pasti ada berpengaruh, cenderung turun Oke, proyeksinya penjualannya. proyeksinya bisa menurun hingga berapa persen penjualan yang Mbak Sisil? Ya, tergantung ya naik bunganya juga berapa Mhm. persen. Tuh, heeh. Dan juga misalnya banknya juga kan bisa kasih berapa persen. Oke, kalau dari tanggapan Anda Pak Anton, sebetulnya seberapa besar sih dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap penjualan rumah? Misalkan kenaikannya hingga 25 hingga 50 basis poin ini akan seberapa besar, atau berapa persen gitu penurunan penjualan? Iya, oke, mungkin sama seperti tadi Bu Sisilia sampaikan ya, memang dalam kondisi sekarang ini, bisa jadi akan berpengaruh. Kalau kita lihat secara histori sebenarnya, fluktuasi suku bunga, dampaknya nggak signifikan ya, bagi, perkembangan. Tapi dalam kondisi sekarang ini agak berbeda karena, selain, dibayang-bayangi oleh kenaikan suku bunga, kita ini juga sekarang dibayang-bayangi oleh, inflasi gitu ya, kenaikan BBM yang berpotensi memberikan dampak, negatif kepada daya beli gitu. Jadi makanya, apa, double, factor ini, akan memberikan pengaruh yang mungkin lebih signifikan dibanding, periode-periode sebelumnya. Seperti tadi disampaikan kalau di, proyeknya Bu Cecilia, volume atau proporsi dari pembeli KPA ini akibat pandemik semakin membesar karena memang kita lihat, mayoriti adalah end user dan end user ini tidak seperti investor, kebanyakan mereka mengandalkan kredit perbankan gitu. Jadi, tentu akan memberikan pengaruh, dalam, skema penjualan, properti, di kebanyakan proyek-proyek Mbak Sasa. Tapi kalau tanggapan Anda Pak Anton sebetulnya berapa, besar sih kenaikan suku bunga yang dinilai cukup berdampak dan juga dampak langsungnya ini, lebih ke segmen properti, yang mana Pak Anton? Kalau menurut saya mungkin akan lebih banyak berdampak ke segmen, menengah-menengah, atau, menengah ke bawah ya, yang mayoritas, target marketnya lebih kepada end user. Jadi pemakai yang memang mereka membutuhkan karena ada urgensi, sementara kemampuan finansial mereka membuat mereka harus mengambil, kredit perbankan. Nah jadi, kalau misalnya suku bunganya naik tentu, akan semakin memberatkan mereka gitu dalam perhitungan, kreditnya. Mhm. Nah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi ini mungkin akan, ke inflasi yang kita, perkirakan akan meningkat setelah kenaikan BBM ini, membuat, daya beli, konsumen ya, akan terpengaruh terutama untuk pembelian, produk-produk properti yang merupakan capital expenditure gitu. Jadi orang kan dengan kondisi, harga-harga meningkat saat ini mulai berhitung nih untuk pengeluaran sehari-harinya dan juga, rencana, saving dan juga untuk pembelian-pembelian yang sifatnya besar juga mereka harus kembali berhitung. Karena, ke depan ini kan kita, eee, apa, perlu lihat ya sampai sejauh mana nanti inflasinya akan berlangsung gitu ya, dan ini yang, memang, menjadi concern, di pasar saat ini. Dan juga mungkin saya tambahkan juga ya Mbak Sasa, dalam kondisi seperti ini juga, ada hal yang mungkin, membuat, eee, agak berat ya untuk di pasar properti akibat regulasi, yang masih berlangsung, setelah, ada perubahan, perubahan regulasi terkait, perizinan dan juga penentuan wilayah-wilayah yang bisa dibangun. Jadi kan seperti kita tahu belakangan ini kan ada perubahan dari perizinan IMB menjadi PBG dan juga ada penentuan, wilayah-wilayah yang sekarang, dimasukkan menjadi zona sawah yang dilindungi. Nah ini isu PBG dan LSD ini, juga,
menjadi tantangan karena banyak daerah-daerah yang belum gitu bisa menerapkan atau mengeluarkan izin-izin yang diperlukan oleh pengembang sehingga Mhm. berpotensi menghambat laju daripada perkembangan proyek-proyek baru, Mbak Sasa. Oke, Pak Anton, tapi kalau kita berkaca pada historis terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, nah sejauh ini dampaknya seperti apa sih terhadap penurunan penjualan rumah? Apakah begitu signifikan dengan penurunan sebesar 25 basis poin? Kalau lihat dari histori sih nggak terlalu ya. Mhm. Artinya ini kita lihat historical period ketika ekonomi nggak terlalu bermasalah ya. Jadi Mhm. kenaikan selama itu masih dalam basis poin yang rendah mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali kalau misalnya dari single digit menjadi double digit yang mungkin mendekati angka 12% bahkan 14%. Nah kalau udah seperti itu mungkin jelas-jelas akan memberikan pengaruh kepada cicilan yang cukup signifikan. Tapi kalau misalnya hanya masih di kisaran single digit atau low teens gitu ya range-nya, itu mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kembali yang saya bilang Mbak Sasa bahwa kondisi ini menjadi bisa berpengaruh besar karena pada saat yang sama kita juga dibayang-bayangi oleh potensi inflasi dan penurunan Ya. daya beli gitu. Hmm. Kalau dari data Anda, Mbak Sisil, terkait dengan penurunan suku bunga acuan yang terakhir kali Bank Indonesia lakukan sebesar 25 basis poin, sejauh ini seberapa besar sih dampaknya? Terus terang aja banyak yang lebih menahan karena juga selain bunga, tapi juga karena kondisi global yang tidak pasti, maupun bahan bakar baru naik, maupun juga dengan inflasi juga. Jadi banyak yang nahan. Jadi yang sangat perlu dan mereka beli. Tapi kali ini emang banknya juga masih Hmm. membantu kami. Di September belum dinaikin, tapi di Oktober mereka bilang ada kenaikan. Jadi makanya kami push penjualannya juga September ini. Dan juga kan karena masih ada PPN ya, ya Bu ya. Oke. Masih ada PPN ditanggung pemerintah 50.